pepohonan itu ya, itu ada berbagai macam pepohonan, mauni, jati, kemudian gadis-gadis desa, janda-janda desa ya, yang mencuci di tepian sungai Tuntang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, bertemu lagi dengan channel saya Jejak Bang Tom. Nah, kawan-kawanku, di bulan Ramadan ini bagaimana kabarnya? Semoga kawan-kawan semuanya diberikan kesehatan selalu, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya, serta tercapai apa yang dicita-citakannya. Amin Allahumma amin. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengunjungi, menjelajahi sebuah perkampungan ya, kampung Jawa kuno yang berada di wilayah timur Kabupaten Semarang, yaitu Kampung Kedung Lumbu. Kampung ini terletak di tepian Sungai Tuntang dan dikelilingi oleh perkebunan serta hutan yang cukup lebat. Nah, seperti apa kondisinya, seperti apa penampakannya, ikuti jejak Bang Tom. Monggo kita lanjut. Nah, teman-temanku, itu yang ada di sana adalah aliran Sungai Tuntang ya, yang mengalir di sebelah barat dari Kampung Kedung Lumbu ini ya. Dan sungai ini memang dijadikan sebagai sumber penghidupan oleh warga Kedung Lumbu, karena dari warga sekitar Kedung Lumbu ini juga banyak sekali yang memanfaatkan air sungai ini untuk mencuci ya, untuk bersih-bersih. Kemudian banyak gadis-gadis desa, janda-janda desa ya, yang mencuci di tepian sungai Tuntang ini, teman-teman ya. Nah, dan juga ada para pencari ikan juga dengan cara menjala ataupun menjaring. Kemudian banyak cara mereka melakukannya untuk mendapatkan ikan di sungai ini dengan cara yang ramah lingkungan tentunya ya, teman-teman ya. Nah, sungai ini memang menjadi sumber penghidupan untuk warga Kedung Lumbu. Kita akan lanjutkan perjalanan kita. Nah, di depan sana ya, sudah kita lihat itu kita disuguhkan dengan pemandangan adanya sebuah rumah yang bermodel atau berbentuk limasan ya, teman-teman ya. Itu didesain limasan berbahan material kayu, sudah tampak jelas sekali dari sini ya, teman-teman ya. Nah, dan jaraknya ya memang jarak aman ya dari sungai itu cukup lumayan agak jauh ya, teman-teman ya. Yang pasti jaraknya jarak aman. Nah, karena bambu-bambu ini ya, hutan bambu ini sebagai penguat tanah di tepian ini ya. Nah, fungsinya untuk itu, supaya tidak terjadi abrasi ya di kemudian hari. Memang perlu adanya tanaman-tanaman seperti ini. Jadi ini adalah sebuah edukasi ya, tayangan ini, bahwasanya ketika di tepian sungai ini ada tanaman-tanaman bambu, apalagi sampai lebat seperti ini, maka tanah itu akan tetap aman seperti ya, teman-teman ya, tidak akan terjadi abrasi. Nah, kita lanjutkan jalannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita akan eksplor seluruh bagian dalam dari kampung ini, teman-teman. Ini ya, kita lihat itu di depan ada buah sawo yang sedang pentil, teman-teman ya, baru berbuah ya. Kita lihat, kita akan mendekat. Nah, ini ya, teman-teman, buah sawo. Nah, ini masih pentil nih, teman-teman, belum matang, tapi sudah ada yang gede juga itu, teman-teman. Itu sudah ada yang gede, kayak kesemek ya, teman-teman ya. Ya, sekilas kayak kesemek ya, tapi bukan kesemek ini, teman-teman, ini sawo nih ya.
Nah, kita pencet. Oh, masih keras ternyata ya. Meskipun udah sebesar itu tapi masih keras ya. Nah, pohonnya begitu rindang dan buahnya banyak sekali teman-teman ya. Nah, sawo ini terletak di halaman rumah kuno, rumah klasik ini ya teman-teman ya. Nih. Kita akan mendekat melihat dari dekat bagaimana kondisi rumah ini. Syukur-syukur kita bisa bertemu dengan pemilik rumah ya teman-teman ya. Seperti ini kondisi, dan di sebelah kanan dari rumah ini ya teman-teman ya, itu adalah persawahan yang cukup luas ya. Dan kita juga tadi sudah melihat rumah ini dari sebelah sana ya teman-teman ya. Dari jalan sebelah sana tadi kita sudah melihat, dan kita berada di titik yang mana kita lihat dari sana tadi ya. Nah, kita lihat ya. Seperti ini kondisi perkampungan Kampung Kedung Lumbu, dan di sebelah sana teman-teman, di sebelah sana itu adalah aliran Sungai Tuntang. Kita pun akan ke sana nanti untuk melihat bagaimana kondisi kampung yang ada di sisi atau di sebelah barat ya. Kali ini letaknya ada di tepi timur ya teman-teman ya, ada di sebelah timur. Sayang kita tidak menjumpai warga yang melintas ya teman-teman ya. Begitu sunyi, sepi ya. Belum kita lihat adanya warga yang ada di depan rumah atau bagaimana nih, belum kita lihat ini teman-teman ya. Karena memang kampung ini sangat sunyi ya, jauh sekali dari hiruk pikuk perkotaan, dari keramaian ya teman-teman ya. Nah, kayak mau di ya, seperti ini kondisi perkampungannya ya teman-teman ya. Begitu nyaman, asri, sejuk, damai ya. Banyaknya pepohonan ya yang mengelilingi atau ada di sekitaran perumahan warga ini, menambah suasana era 80-an ya. Karena tempat-tempat atau pemandangan-pemandangan seperti ini memang sudah jarang sekali kita lihat ya teman-teman ya. Rumah dengan model limasan, kemudian dengan halaman yang begitu luas ya, di kanan kiri dikelilingi pepohonan ya. Ini mengingatkan kita, apalagi untuk teman-teman yang mungkin kelahiran 70-an 80-an, itu di masa-masa kecil dulu pasti ingat ya bagaimana kita bermain di halaman rumah dengan nuansa seperti ini. Nah, harapan saya semoga adanya tayangan ini dapat dijadikan sebagai pengobat rindu untuk teman-teman semuanya ya. Dan istimewanya kampung ini dikelilingi oleh perbukitan teman-teman ya. Di sebelah utara itu bukit, sebelah barat sana bukit juga. Jadi dikelilingi oleh perbukitan. Kita akan melihat kondisi rumah ini. Itu ada tambir di atas genteng itu ya, itu menjemur kerak ya, jemur kerak itu yang ada di atas genteng itu teman-teman. Galak perang sana lagi mbak, nyasar pra nyasar.
Unik, suaranya unik ya teman-teman ya. Ini suara dari angsa itu ya, seperti itu teman-teman, kayak trompet. Angsa ini akan menunjukkan kita ke salah satu rumah ya teman-teman, dan arahnya ke sana sepertinya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu tampaknya ada rumah lagi di bawah sini ya. Kita melihat bagaimana kondisi rumah ini ya, memiliki ketinggian hanya 1,5 meter ya teman-teman ya, dan mungkin bisa kurang dari itu teman-teman ketinggiannya. Nah ini teman-teman ya, ada juga yang masih menggunakan bilik bambu ya, dijadikan sebagai dinding atau pagar rumah. Nah, ini menggunakan bilik bambu yang dianyam rapi, kemudian di diapit atau dijepit dengan menggunakan bambu, lalu dibuat kotak-kotak ukuran 2x2 gitu ya, kemudian dipasang seperti ini teman-teman. Kita lihat ya, ini rumah-rumah klasik tempo dulu seperti ini teman-teman, masih sangat klasik ya. Kita lihat ya teman-teman ya, dan memang nuansanya masih nuansa era zaman dulu. Di belakang rumah perkebunan pisang, ada keleweh sukun ya. Keleweh apa sukun niki? Keleweh napa sukun niki? Oh keleweh. Oh sukun sing nika. Oh berarti ini ada keleweh, ada sukun teman-teman ya. Jadi keleweh itu biasanya digunakan untuk bahan sayuran. Keleweh buahnya sama persis, hampir sama ya dengan sukun teman-teman ya. Kondisinya hijau sekali ya, segar, udaranya begitu segar, dan di sebelah sana itu persawahan juga ya. Jadi kampung ini memang sangat istimewa, dikelilingi oleh persawahan, perbukitan, dan juga rindangnya pepohonan luar biasa. Perkebunan juga nih teman-teman ya, terasa sekali era zaman dulu, era 80-an, dan jalanannya pun seperti ini ya teman-teman. Nah teman-temanku, kondisi perkampungannya seperti ini ya, begitu nyaman, asri, damai, dan kita lihat itu ada beberapa warga memang di sore hari ya, ini karena ini bulan hari ke-16 ya, di bulan Ramadan ini, sore hari sambil ngabuburit menunggu waktu maghrib tiba, mereka duduk-duduk di pos-pos ya, ada pos kampling itu, mereka duduk-duduk. Nah seperti inilah kondisinya. Kita mau tanya yang ibu-ibu yang ada di depan sana atau bapak-bapak yang ada di sana ya teman-teman ya. Biasanya yang lebih komunikatif itu ibu-ibu apa bapak-bapak ya teman-teman ya. Kita tanya ke ibu-ibu saja ya teman-teman ya. Kita tanya ke ibunya itu saja dulu. Coba kita mendekat ke sana. Kita akan bertanya-tanya ke mereka, bagaimana, apakah benar di sini dulu ada mantan seorang TKW ya teman-teman ya. Nah kita akan tanya-tanya ke mbaknya ini. Mbak, Ajeng mau tanya mbak, di sini dulu pernah ada yang kerja jadi TKW? Nggih, dulu ada. Oh ada. Sekarang udah nggak kerja lagi? Udah meninggal. Oh udah meninggal. Kalau yang itu si
Kalau yang itu yang tadi lewat itu, Oh iya, ya itu dulu pernah juga pernah ke Malaysia. mau Malaysia. Ya, Kalau boleh tahu udah lama atau maksudnya di Malaysia lama dia, Mbak? ya, hampir 3 tahunan. 3 tahun. Tapi sekarang lebih memilih tinggal di kampung. Terus agak depresi. Oh, depresi. Oh, depresi. Kenapa itu ceritanya? Kenapa itu, Mbak? Memangnya, Mbak? Tinggal suami, nikah lagi. Oh, dulu punya. Katanya dihabisin sama suaminya, terus ditinggal, jadinya depresi. Oh, lah suaminya asli mana, Mbak? Emangnya, Mbak? Asli Kayak Klebak. Oh, sekarang udah pisah, ditinggal sama suaminya. Wah, kasihan ya. Makasih, Mbak ya. Keterangannya ya. Ya, teman-teman ya. Itu kita berhasil mewawancari atau bertanya-tanya kepada salah satu warga soal TKW itu ya. Ternyata mohon maaf ya teman-teman ya, beliau saat ini sudah tidak bisa lagi berkomunikasi karena gini ya, bisa dikatakan saat ini dalam keadaan ODGJ seperti itu. Bukan berarti tidak ada maksud untuk menyinggung ataupun memojokkan atau menghina golongan ya teman-teman ya, tapi ini jadikan edukasi. Jadi TKW itu dulunya bekerja di negeri jiran selama 3 tahun ya teman-teman ya. Kemudian setelah pulang dari Malaysia, ternyata mohon maaf suaminya itu memiliki istri lagi, sehingga membuat TKW itu depresi dan akhirnya saat ini mengalami ya jadi ODGJ ya. Nah, ini pesan moral untuk teman-teman semuanya, bahwasanya kita semua haruslah tetap setia kepada pasangan kita ya. Mas Hasan itu teman-teman ya. Jadi ini dijadikan sebagai edukasi, tidak ada maksud untuk menghina ataupun memojokkan ataupun mendiskreditkan ya teman-teman ya. Ini dijadikan sebagai edukasi. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan mantan TKW itu teman-teman, dan ternyata betul memang TKW itu adalah seorang janda karena ditinggal oleh suaminya menikah lagi ya teman-teman ya. Nih kita melihat suasana perkampungannya saja ya, rumah yang ada di depan kita ini begitu klasiknya, begitu unik, nyentrik ya, dan bermodel limasan ya teman-teman ya. Menghabiskan waktu, dan kita lihat ya di samping kiri rumah ini ada ini ya, kebun pisang. Pohonnya kecil tapi buahnya besar itu teman-teman, pisang Ambon itu. Wow ya, kita lihat pisang Ambon teman-teman ya, itu pisang Ambon, itu jenis pisang Ambon, salah satu jenis pisang yang agak mahal nih teman-teman ya, pisang Ambon tuh ya. Nah ini masih pentil ini ya. Ini kalau sudah sudah tua kemudian dalam keadaan matang itu, kalau di warung-warung itu udah per buah itu bisa 3.000, 4.000, bahkan mungkin 5.000 ya teman-teman ya. Nih seperti inilah tangganya, bentuk pohonnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin yang selama ini melihat hanya sudah di atas meja ya, ini jantungnya masih ada ini teman-teman, jantung pisangnya masih ada nih. Nah, itu jantung pisangnya ya, belum dipotong ya. Nah, buahnya hijau itu, ini pisang Ambon yang hijau ya, jenisnya memang seperti itu, luar biasa.
di dalam perkampungan ini jalanan sudah dicor ya teman-teman, tapi kondisinya ya seperti ini. Kondisinya sudah seperti ini ya, sudah dicor sebenarnya. Nah, dan kita tadi ya melihat 1-2 warga yang keluar rumah melintas di jalan ini ya, cuman memang jauh dari keramaian ya teman-teman, jauh dari keramaian, dari hingar-bingar perkotaan kampung ini. Kita nanti akan ke sana mengeksplor kondisi kampung ya, yang titiknya berada di tepian sungai sana teman-teman. Ikuti terus petualangan ITV. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akhiri dulu ya pertemuan kita di waktu kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.